Tata cara membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah pada saat sholat. Seorang musolli disunahkan membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai cara. Husain berkata, "Kami berperang di Khurasan bersama 300 orang sahabat. Salah seorang dari kami mengimami kami dalam salat. Ia membaca beberapa ayat dari suatu surah, kemudian ia ruku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia membaca surah Al-Fatihah dan satu ayat dari surah Al-Baqarah dalam setiap rakaat." Diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang kuat. Bukhari berkata, ada bab yang menjelaskan kebolehan membaca dua surah. Bagian-bagian akhir surah, suatu surah tertentu sebelum surah tertentu. Suatu surah tertentu sebelum surah tertentu dan bagian awal surah di dalam satu rakaat. Disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Sa'ib bahwa Nabi SAW membaca surah Al-Mu'minun pada salat subuh. Ketika beliau menyebut Musa dan Harun, beliau batuk pada salat subuh. Ketika beliau menyebut Musa dan Harun, beliau batuk lalu ruku. Umar membaca 120 ayat dari surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama, dan ia membaca salah satu surah Matsani atau surah yang tidak panjang, bilangan ayatnya tidak sampai ratusan tetapi lebih panjang dari surah Mufassal, yaitu surah yang amat pendek pada rakaat yang kedua. Ahnaf membaca surah Al-Kahfi pada rakaat yang pertama, lalu membaca surah Yunus atau surah Yusuf pada rakaat yang kedua. Disebutkan juga bahwa ia atau Ahmad mengerjakan salat subuh bersama Umar dengan membaca keduanya, yaitu surah Al-Kahfi dan surah Yunus atau surah Yusuf. Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat dari surah Al-Anfal pada rakaat yang pertama, lalu membaca salah satu surah Mufassal, surah yang amat pendek pada rakaat yang kedua. Terkait dengan orang yang membaca satu surah atau mengulangi surah yang sama dalam dua rakaat, Qatadah berkata, semua yang ia baca merupakan ayat-ayat dari kitab Allah. Ubaidullah bin Sabit meriwayatkan bahwa Anas berkata, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar mengimami mereka, para sahabat, di Masjid Quba. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ia selalu membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian membaca surah yang lain. Hal itu ia lakukan dalam setiap rakaat. Para sahabatnya berkata kepadanya, engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas itu dan engkau menganggap itu tidak cukup sehingga engkau membaca surah yang lain setelah itu. Sebenarnya engkau boleh membaca surah itu saja, boleh juga tidak membaca surah itu, tetapi engkau membaca surah yang lain. Ia menjawab, aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas itu. Jika kalian menyukaiku menjadi imam
kalian dengan membaca surah itu, aku bersedia menjadi imam kalian. Tetapi jika kalian tidak suka, aku tidak akan mau menjadi imam kalian. Mereka menilainya sebagai orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak mau diimami oleh orang lain selain dia. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau bertanya, yang artinya, wahai fulan, apa yang membuatmu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh para sahabatmu? Dan apa yang membuatmu selalu membaca surah itu pada setiap rakaat? Ia menjawab, sungguh aku mencintai surah itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu akan membuatmu masuk ke dalam surga. Diriwayatkan bahwa seseorang dari suku Juhainah mendengar Nabi SAW membaca Iza zulzilatil ardu surah Az-Zalzalah pada kedua rakaat salat subuh. Ia berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa atau sengaja membacanya. Tidak ada cacat di dalam sanad riwayat ini. 2. Petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan membaca suatu surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Dalam pembahasan ini kami akan menyebutkan kesimpulan yang diambil oleh Ibnul Qayyim berkenaan dengan surah yang dibaca Rasulullah SAW setelah surah Al-Fatihah. Ibnu Qayyim berkata, apabila telah selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah yang lain. Beliau terkadang membaca surah yang panjang, terkadang membaca surah yang pendek. Dikarenakan suatu kondisi seperti yang sedang berada di dalam perjalanan dan sebagainya. Akan tetapi, biasanya beliau membaca surah yang sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Bacaan dalam salat subuh. Pada saat mengerjakan salat subuh, beliau membaca sebanyak 60-100 ayat. Terkadang pada saat mengerjakan salat subuh, beliau membaca surah Kaf, Ar-Rum, Iza Samsu Kuwirat, Iza Zulzilat dalam kedua rakaat subuh. Al-Mu'awwizatain pada saat beliau berada di dalam perjalanan. Beliau pernah membaca surah Mu'minun pada salat subuh di rakaat pertama sampai disebut Musa dan Harun. Beliau batuk lalu ruku. Beliau pernah mengerjakan salat subuh pada hari Jumat dengan membaca Alif Lam Mim, As-Sajjad dan Hal Ata 'alal insani dengan sempurna. Beliau tidak pernah membaca sebagian dari surah-surah lalu. Beliau tidak pernah membaca sebagian dari suatu surah lalu diteruskan dengan sebagian dari suatu surah yang lain seperti banyak dilakukan orang sekarang ini. Banyak orang yang tidak tahu mengira bahwa pada salat subuh hari Jumat diutamakan membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Ini merupakan suatu ketidaktahuan yang parah. Karena itu, sebagian ulama memakruhkan membaca surah As-Sajdah. Sebagian ulama memakruhkan ketidaktahuan yang parah. Karena itu, sebagian ulama memakruhkan membaca surah As-Sajdah pada salat subuh di hari Jumat lantaran
perkiraan yang tidak benar itu. Pada salat subuh di hari Jumat, Rasulullah SAW membaca kedua surah itu, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Karena kedua surah itu memaparkan perihal awal kehidupan, hari akhir, penciptaan alam, masuknya manusia ke dalam surga dan ke dalam neraka, dan hal-hal lain yang telah dan akan terjadi pada hari Jumat. Beliau membaca surah-surah yang memaparkan hal itu pada saat mengerjakan salat subuh di hari Jumat, untuk mengingatkan kaum muslimin akan sebagai kejadian yang telah dan akan terjadi pada hari Jumat. Pada kesempatan-kesempatan besar seperti hari raya dan hari Jumat, beliau membaca surah Kaf, Iktarabat Al-Kamar, Sabbih Al-A'la, serta surah Al-Ghasiyah. B. Bacaan dalam salat zuhur. Pada saat mengerjakan salat zuhur, beliau terkadang memanjangkan bacaannya. Abu Sa'id mengisahkan salat zuhur sudah mulai dilaksanakan. Salah seorang dari kami masih sempat pergi ke Baqi untuk buang air, lalu ia menemui keluarganya, berwudu, kemudian berangkat ke masjid dan mendapati Nabi SAW masih berdiri di rakaat yang pertama. Pada saat mengerjakan salat zuhur, beliau terkadang membaca sepanjang surah Alif Lam Mim Tanzil, terkadang membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Walaili Iza Yaghsa, terkadang membaca wasama'i Zatil Buruj dan wasama'i Wattariq. C. Bacaan dalam salat asar. Pada salat asar, panjang bacaan Rasulullah SAW adalah separuh dari panjang bacaan pada salat zuhur, bila yang diukur adalah salat zuhur saat beliau membaca bacaan yang panjang. Adapun bila yang diukur adalah saat zuhur saat beliau membaca bacaan yang pendek, panjang bacaan pada salat asar sama dengan panjang bacaan pada salat zuhur. D. Bacaan dalam salat maghrib. Berkenaan dengan salat maghrib, beliau memberikan bimbingan yang tidak sama dengan bimbingan terkait dengan salat yang dikerjakan pada siang hari. Beliau terkadang membaca surah Al-A'raf pada 2 rakaat yang pertama, terkadang membaca surah At-Tur, dan terkadang membaca surah Al-Mursalat. Abu Umar Ibnu Abdul Bar berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa pada saat mengerjakan salat maghrib, beliau terkadang membaca surah Alif Lam Mim Shad, Al-A'raf, terkadang membaca As-Saffat, terkadang membaca Ha-Mim atau Ad-Dukhan, terkadang membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, terkadang membaca Watini Wazaitun, terkadang membaca Al-Mu'awwizatain, terkadang membaca Al-Mursalat, dan terkadang membaca surah-surah yang pendek. Semua ini merupakan atsar yang sahih dan masyhur atau populer. Demikianlah perkataan Ibnu Abdul Bar. Beliau membaca surah-surah yang pendek merupakan perbuatan Marwan bin Hakam. Zaid bin Sabit mengingkari perbuatannya itu seraya berkata, "Wahai Marwan, mengapa engkau selalu membaca surah-surah yang pendek dalam salat maghrib? Sungguh aku menyaksikan Rasulullah SAW membaca tulayain dalam salat maghrib." Marwan balik bertanya, "Apa itu tulayain?"
Zaid bin Sabit menjawab, Tulatulayain adalah surat Al-A'raf. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab Sunan. Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW membaca surah Al-A'raf di dalam salat maghrib. Beliau membagi satu surah itu untuk 2 rakaat. Jadi jelaslah bahwa selalu membaca ayat-ayat atau suatu surah dari kategori surah-surah yang pendek dalam salat maghrib itu tidak sesuai dengan sunnah. Hal itu merupakan perbuatan Marwan bin Hakam. Bacaan dalam salat Isya. Dalam salat yang terakhir yaitu salat Isya, beliau biasa membaca surah Watini wa Zaitun. Beliau berpesan kepada Mu'az bin Jabal agar di dalam salat Isya hendaknya ia membaca suatu surah yang panjangnya sama dengan panjang surah Wasyamsi wa duhaha, Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, atau surah lain yang sama panjang dengan surah-surah ini. Beliau mengingkari perbuatan Mu'az bin Jabal yang membaca surah Al-Baqarah pada salat Isya setelah beliau bermakmum padanya. Mu'az lalu berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Setelah sebagian waktu malam berlalu, Mu'az mengimami mereka, Bani Amr bin Auf, dalam salat Isya. Ia kembali membaca surah Al-Baqarah. Karena itu beliau berkata kepadanya, apakah engkau akan membuat orang-orang meninggalkan salat, wahai Mu'az? Karena bacaan Mu'az dalam salat Isya terlalu panjang. Orang-orang sekarang banyak mengkritisi bacaan imam yang panjang di dalam salat Isya dengan menjadikan perkataan Rasulullah SAW itu sebagai dasar dalil mereka. Mereka tidak memperhatikan kejadian yang sebenarnya sebelum beliau mengucapkan kata-kata itu kepada Mu'az dan sesudah beliau mengucapkannya. Bacaan dalam salat Jumat. Dalam salat Jumat Rasulullah SAW bisa membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun atau Al-Ghasiyah dengan sempurna. Beliau juga biasa membaca surah Sabbih Al-A'la dan surah Al-Ghasiyah. Beliau tidak pernah hanya membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun, yaitu ayat yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu sampai selesai. Hal membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun ini bertentangan dengan tuntunan yang senantiasa beliau lakukan. Bacaan dalam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW terkadang membaca surah Qaf dan Iqtarabat atau Al-Qamar dengan sempurna. Terkadang membaca surah Sabbih atau Al-A'la dan surah Al-Ghasiyah. Inilah tuntunan yang senantiasa beliau lakukan sampai beliau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tuntunan ini tidak dihapus dan diganti dengan tuntunan beliau yang lain. Para khalifah Rasulullah SAW senantiasa meneladani tuntunan beliau setelah beliau kembali ke hadapan Allah. Dalam salat subuh, Abu Bakar radhiyallahu an membaca surah Al-Baqarah sehingga ia mengucapkan salam tidak lama sebelum matahari terbit. Para sahabat bertanya, wahai khalifah Rasulullah, matahari hampir terbit. Abu Bakar radhiyallahu an menjawab,
andai ia terbit, ia tidak mendapati kita sedang dalam kondisi lalai. Dalam salat subuh, Umar radhiyallahu an membaca surah Yusuf, An-Nahl, Hud, Bani Israel, surah Al-Isra, dan surah lainnya yang sama panjang. Seandainya tuntunan membaca bacaan yang panjang di dalam sholat subuh telah dihapus dan diganti dengan tuntunan beliau yang lain, niscaya para khalifah beliau dan para pengkritik pasti mengetahui hal itu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW membaca surah Kaf wal Qur'anil Majid dalam salat subuh, lalu setelah itu beliau membaca bacaan yang pendek dalam salatnya. Perlu diketahui bahwa frase setelah itu berarti setelah mengerjakan salat subuh. Dengan kata lain, beliau memanjangkan bacaan dalam salat subuh melebihi bacaan dalam salat yang lain, lalu pada salat lain yang dikerjakan setelah salat subuh, beliau membaca bacaan yang tidak panjang. Hal ini diperkuat dengan perkataan Ummul Fadil bahwa ia telah mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa, lalu ia berkata, "Wahai anakku, engkau telah mengingatkanku akan bacaan surah ini. Ini adalah surah terakhir yang aku dengar dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam salat maghrib." Beliau membaca surah itu dalam salat maghrib menjelang akhir hayatnya. Adapun berkenaan dengan sabda beliau, siapa saja di antara kalian yang mengimami masyarakat, hendaknya ia meringankan salatnya, membaca bacaan yang pendek di dalam salatnya. Dan perkataan Anas radhiyallahu an bahwa salat Rasulullah SAW adalah salat yang paling ringan, paling pendek bacaannya. Perlu diketahui bahwa keringanan merupakan hal yang relatif. Keringanan itu harus merujuk kepada perbuatan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, bukan merujuk kepada keinginan para makmum. Beliau tidak akan memerintahkan mereka untuk melakukan suatu hal yang beliau sendiri tidak mengerjakannya. Beliau juga sangat tahu bahwa di belakangnya ada orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang memiliki banyak urusan. Perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh beliau adalah keringanan yang beliau perintahkan. Bisa jadi beliau mengerjakan suatu salat dengan bacaan yang sangat panjang, tetapi salat itu masih ringan dibandingkan salat beliau yang lebih panjang bacaannya. Petunjuk tuntunan yang senantiasa beliau lakukan merupakan penuntas setiap masalah yang diperdebatkan. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis riwayat Nasa'i dan perawi lainnya bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk meringankan salat, memendekkan bacaannya. Beliau mengimami kami di dalam suatu salat dengan membaca surah As-Saffat. Membaca surah As-Saffat di dalam salat merupakan salah satu keringanan yang beliau perintahkan. 3. Membaca surah tertentu. Membaca surah tertentu. Beliau tidak mengkhususkan suatu surah tertentu untuk dibaca di dalam suatu salat tertentu, kecuali di dalam salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Dalam salat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, beliau memang membaca surah-surah tertentu. Adapun mengenai bacaan dalam salat-salat yang lain, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ia sang kakek berkata, aku telah mendengar semua surah yang pendek dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat mengimami kaum muslimin dalam salat fardu. Tuntunan beliau adalah membaca satu surah dengan sempurna. Terkadang membaca satu surah dibagi menjadi dua bagian di dalam 2 rakaat, dan terkadang beliau membaca awal-awal surah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membaca bagian-bagian terakhir dari sebuah surah dan bagian-bagian pertengahannya, berkenaan dengan membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Perlu diketahui bahwa beliau melakukannya pada saat mengerjakan salat sunnah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membaca 2 surah dalam 1 rakaat pada saat mengerjakan salat fardu. Berkenaan dengan perkataan Ibnu Mas'ud, sungguh aku dapat mengetahui ayat-ayat yang serupa di dalam 2 surah yang Rasulullah SAW baca dalam 1 rakaat. Surah Ar-Rahman dan An-Najm dalam 1 rakaat. Surah Iqtarabat atau Al-Qamar dan surah Al-Haqqah dalam 1 rakaat. Surah At-Tur dan surah Az-Zariyat dalam 1 rakaat. Surah Iza Waqa'at atau Al-Waqi'ah dan surah surah Nun dalam 1 rakaat, dan seterusnya sampai akhir hadis. Perlu diketahui bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ini merupakan cerita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang tidak dijelaskan tempatnya. Apakah beliau melakukan itu di dalam salat fardu atau di dalam salat sunnah? Ada 2 kemungkinan. Adapun membaca satu surah yang sama di dalam 2 rakaat ini jarang beliau lakukan. Diriwayatkan bahwa seseorang dari suku Juhainah mendengar Nabi SAW membaca Izza Zulzilatil Ardu atau surah Al-Zalzalah pada kedua rakaat salat subuh. Ia berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa bahwa pada rakaat pertama beliau telah membaca surah itu atau sengaja membacanya lagi. 4. Memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dalam salat subuh. Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama dalam salat subuh, juga dalam semua salat. Beliau memanjangkan bacaannya hingga suara pijakan kaki tak terdengar. Beliau memanjangkan bacaan dalam salat subuh melebihi bacaannya di dalam salat-salat yang lain. Demikianlah hal itu beliau lakukan karena bacaan pada salat subuh disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bacaan pada salat subuh disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Dari 2 pendapat ini timbul sebuah pertanyaan, apakah An-Nuzul Al-Ilabi, turunnya Allah bersama para malaikatnya, berlangsung sampai salat subuh selesai atau berlangsung sampai fajar terbit? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Perlu diketahui juga bahwa bilangan rakaat salat subuh dikurangi menjadi 2 rakaat saja dengan tujuan agar bacaan Al-Quran dipanjangkan sehingga dapat menjadi pengganti bilangan rakaat yang ditiadakan.
Beliau memanjangkan bacaan dalam salat subuh karena salat subuh dikerjakan setelah manusia bangun dari tidurnya sehingga kondisi mereka masih segar. Pada waktu subuh, mereka juga belum sibuk dengan berbagai aktivitas duniawi untuk mencari rezeki. Salat subuh juga dilakukan pada waktu pendengaran lisan dan hati dapat berkonsentrasi dengan baik hingga seorang musolli dapat memahami dan mentaburi Al-Quran. Salat subuh juga merupakan langkah awal di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga salat subuh menjadi sangat penting dan bacaannya perlu dipanjangkan. Rasulullah SAW, rahasia rahasia ini hanya dapat diketahui oleh orang yang mau menoleh kepada rahasia-rahasia, tujuan-tujuan, dan hikmah-hikmah syariat. 5 sifat bacaan Rasulullah. Bacaan beliau panjang, beliau berhenti di akhir setiap ayat. Beliau memanjangkan suaranya di akhir setiap ayat. Demikianlah perkataan Ibnu Qayyim. 6. Adab yang disunahkan ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, seorang musolli disunahkan memperindah suaranya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Quran. Beliau juga bersabda yang artinya, orang yang tidak bernyanyi dengan Al-Quran, ia tidak termasuk golongan kami. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang suaranya paling indah ketika membaca Al-Quran adalah orang jika kalian mendengar bacaannya, kalian mengiranya sebagai orang yang takut kepada Allah. Beliau juga bersabda yang artinya, Allah tidak mendengarkan suatu bacaan selain Al-Quran yang dibaca dengan indah oleh seorang nabi yang bersuara merdu. An-Nawawi berkata, jika orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat atau bukan di dalam sholat itu membaca ayat tentang rahmat Allah, ia disunahkan meminta karunia kepada Allah. Jika ia membaca ayat tentang azab atau siksaan, ia disunahkan memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, azab, kejahatan, atau dari hal yang tidak diinginkan. Juga disunahkan membaca doa, ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu, atau doa yang lain yang semakna dengan doa ini. Apabila ia membaca ayat tentang penyucian terhadap zat Allah, ia disunahkan menyucikan Allah atau bertasbih dengan mengucapkan subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu rabbul alamin, jalad azamatu rabbina, atau ucapan lain yang semakna dengan ucapan-ucapan itu. Kami telah meriwayatkan bahwa Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an berkata, aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Beliau memulai sholat dengan membaca surah Al-Baqarah sampai aku berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Akan tetapi beliau meneruskan bacaannya itu sampai aku berkata dalam hati, beliau menghabiskan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat pertama ini. Beliau meneruskan bacaannya sampai aku berkata dalam hati, beliau akan ruku
di akhir surah Al-Baqarah. Beliau kemudian membaca surah Ali Imran sampai selesai, kemudian membaca surah An-Nisa sampai selesai. Beliau membaca dengan perlahan, tartil. Apabila beliau membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau membaca ayat tentang permintaan, beliau meminta kepada Allah. Apabila beliau membaca ayat tentang ta'awuz atau meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan kepada Allah. An-Nawawi melanjutkan perkataannya, para sahabat kami, murid-murid Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa mengucapkan tasbih, meminta karunia kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah itu disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam salat atau bukan di dalam salat. Bagi imam, makmum, atau orang yang sedang mengerjakan salat sendirian, sebab ucapan-ucapan itu merupakan doa seperti ucapan amin. Karena itu bacaan-bacaan tersebut disamakan dalam hal ini. Orang yang membaca bukankah Allah hakim yang paling adil? At-Tin 958. Disunahkan mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, aku termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Ketika membaca, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Al-Qiyamah 75:40. Ia disunahkan mengucapkan bala asyad. Ya, aku menyaksikan. Ketika membaca, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Al-Mursalat 77:50. Ia disunahkan mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ketika membaca, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Al-A'la 87:1. Ia disunahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Bacaan-bacaan itu hendaknya ia ucapkan baik di dalam salat maupun bukan di dalam salat. Tujuh, waktu bacaan dilantangkan dan kapan dilembutkan. 7. Waktu bacaan dilantangkan dan kapan dilembutkan. Seorang musolli disunahkan membaca Al-Quran dengan suara lantang pada 2 rakaat di dalam salat subuh, 2 rakaat dalam salat Jumat, 2 rakaat pertama dalam salat Maghrib dan Isya, dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, dalam salat kusuf dan salat istisqa. Ia disunahkan membaca Al-Quran dengan suara lembut dalam salat zuhur, asar, rakaat ketiga di dalam salat maghrib dan 2 rakaat terakhir dalam salat isya. Dalam salat-salat sunnah yang dikerjakan di siang hari, seorang musalli tidak disunahkan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Dalam salat-salat sunnah yang dikerjakan di malam hari, seorang musalli boleh memilih antara melantangkan bacaannya dan melembutkannya. Yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dengan suara sedang, tidak lantang dan tidak lembut. Pada suatu malam Rasulullah SAW
melewati Abu Bakar yang sedang mengerjakan salat dengan suara lembut. Pada malam itu juga beliau melewati Umar yang sedang mengerjakan salat dengan suara lantang. Ketika Abu Bakar dan Umar berkumpul di sisi Rasulullah SAW, beliau berkata yang artinya, "Wahai Abu Bakar, aku melewatimu pada saat itu engkau sedang mengerjakan salat dengan suara lembut." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun suaraku pelan, suaraku didengar oleh Allah yang aku bermunajat dengannya." Beliau berkata kepada Umar, yang artinya, "Aku melewatimu pada saat itu engkau sedang mengerjakan salat dengan suara lantang." Umar berkata, "Aku melantangkan suara dengan tujuan menghilangkan rasa kantuk dan mengusir setan." Beliau bersabda yang artinya, "Wahai Abu Bakar, lantangkanlah sedikit suaramu." Beliau bersabda kepada Umar yang artinya, "Lembutkan sedikit suaramu." Apabila seorang musolli lupa lalu ia membaca Al-Quran dengan suara lantang di dalam sholat yang semestinya ia membacanya dengan suara lembut, atau sebaliknya ia membaca Al-Quran dengan suara lembut dalam sholat yang semestinya ia membacanya dengan suara lantang, hal itu tidaklah apa-apa. Jika kembali ingat, hendaknya ia meneruskan bacaannya itu, tidak mengulanginya. 8. Membaca Al-Quran di belakang imam. Pada dasarnya, salat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam salat fardu dan salat sunnah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang fardu salat. Walaupun demikian, kewajiban membaca surah Al-Fatihah gugur dari makmum. Ia diwajibkan berdiam dan mendengarkan bacaan imam dalam salat jahriyah, salat yang bacaannya dikeraskan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah." Al-A'raf 7:204. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila imam telah mengucapkan takbir, bertakbirlah. Apabila imam membaca Al-Quran, diamlah untuk mendengarkan bacaannya. Hadis ini dinilai sahih oleh Muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang bermakmum di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaannya juga. Maksudnya, bacaan imam juga merupakan bacaan makmum dalam salat jahriyah. Di dalam salat sirriyah, salat yang bacaannya dipelankan, makmum tetap diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana ia diwajibkan membaca surah Al-Fatihah di dalam salat jahriyah jika ia tidak dapat mendengar bacaan imam. Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, pendapat yang kita unggulkan adalah makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sirriyah berdasarkan keumuman beberapa hadis. Adapun dalam sholat jahriyah, seorang makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah karena 3 hal. Pertama, tidak membaca surah Al-Fatihah di belakang imam merupakan perbuatan penduduk Madinah. Kedua, hal itu telah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah." Al-A'raf 7:204. Ketetapan Al-Quran ini diperkuat oleh 2 hadis Nabi SAW.
Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Imran bin Husbain bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku tahu bahwa ada seseorang dari kalian yang mengacaukan bacaanku." Hadis yang kedua adalah sabda beliau, "Apabila imam membaca Al-Quran, diamlah kalian." Ketiga, seorang makmum tidak dapat membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jika dapat, kapan ia membacanya? Jika dikatakan bahwa ia membacanya pada saat imam berdiam sebentar setelah membaca surah Al-Fatihah, kami menjawab bahwa diam itu tidak diharuskan bagi imam. Bagaimana mungkin sesuatu yang fardu membaca surah Al-Fatihah digabungkan dengan sesuatu yang tidak fardu berdiam terlebih lagi? Kami telah menemukan cara membaca yang tepat bagi makmum, yaitu membaca dengan hati melalui tadabbur, memahami kandungan Al-Quran, dan tafakur, memikirkan kandungannya. Hal ini merupakan aturan Al-Quran dan hadis, juga merupakan hal dapat kita lakukan untuk menjaga kekhusyuan ibadah. Ini pun merupakan salah satu bentuk perhatian kita terhadap tuntunan sunnah Nabi SAW dan pengamalan terhadap pendapat yang unggul. Demikianlah perkataan Ibnu Arabi. Pendapat ini yang dipilih oleh Az-Zuhri dan Ibnul Mubarak. Ini pun merupakan pendapat Malik, Ahmad, dan Ishaq. Pendapat ini didukung dan diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah. G. Takbir intikal atau takbir pada saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain di dalam sholat. Seorang musolli disunahkan mengucapkan takbir setiap mengangkat kedua tangan, bangkit dari sujud, melakukan ruku, melakukan sujud, berdiri, dan ketika duduk. Pada saat bangkit dari ruku, ia disunahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan takbir setiap melakukan ruku, sujud, mengangkat kedua tangan, bangkit dari sujud, berdiri, dan ketika hendak duduk." Tirmizi menilai hadis ini sahih. Kemudian ia berkata, hal ini dilakukan para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain, dan para tabi'in, para fuqaha, ahli fikih, dan para ulama juga melakukannya. Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnul Haris mendengar Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW berdiri dalam sholatnya, beliau yang mengucapkan takbir. Setelah itu beliau mengucapkan takbir ketika melakukan ruku. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu sambil berdiri sebelum bersujud. Setelah itu beliau mengucapkan Allahu Akbar ketika menyungkurkan kepala untuk bersujud. Beliau kemudian mengucapkan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk. Beliau lalu mengucapkan takbir ketika bangkit dari
duduk di rakaat kedua. Beliau melakukan hal itu pada setiap rakaat sampai salatnya selesai. Abu Hurairah berkata, begitulah salat yang beliau kerjakan hingga beliau meninggalkan dunia ini. Ikrimah berkata, Aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku mengerjakan salat zuhur di Batta, bermakmum pada seorang syekh yang bodoh. Ia mengucapkan takbir sebanyak 22 takbir. Ia mengucapkan takbir ketika bersujud dan ketika bangkit dari sujud. Ibnu Abbas berkata, begitulah salat Abul Qasim Rasulullah SAW. Begitulah salat Abul Qasim dalam kurung Rasulullah SAW. Seorang musolli disunahkan memulai ucapan takbir ketika memulai perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Seorang musolli disunahkan memulai ucapan takbir ketika memulai perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Cara melakukan ruku. Yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ruku adalah membungkukkan tubuh dengan kedua tangan, berpegang pada kedua lutut. Seorang musolli disunahkan menyejajarkan kepalanya dengan bokongnya, bertumpu dengan kedua tangan di atas kedua lutut, menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, bagian kanan dan kiri badannya, membentangkan jari-jari tangannya di atas lutut dan sebagian betis, serta meluruskan punggungnya. Diriwayatkan bahwa Uqbah bin Amir melakukan ruku. Ia menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya, dan membentangkan jari-jari tangannya di atas lutut. Lalu ia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat. Abu Humaid meriwayatkan bahwa apabila Nabi SAW melakukan ruku, beliau tidak terlalu menundukkan kepalanya ke arah bawah, tidak juga mengangkat kepalanya ke atas. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan memegang kedua lututnya itu dengan kedua telapak tangannya. Di dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya ke arah atas, tidak juga terlalu menundukkannya ke arah bawah, tetapi kepala beliau lurus dengan wajah menghadap tempat sujud. Ali radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah SAW melakukan ruku, andai semangkuk air diletakkan di atas punggungnya, air itu tidak akan tumpah. Mus'ab bin Sa'ad berkata, aku pernah mengerjakan salat di samping Ubay. Aku meletakkan kedua telapak tanganku itu di antara kedua pahaku dengan jari-jari tidak terbentang. Ubay melarangku melakukan hal itu. Ia berkata, dulu kami juga melakukan hal yang engkau lakukan itu. Beliau lalu memerintahkan kami meletakkan kedua telapak tangan kami di atas kedua lutut.
Membaca zikir ketika ruku. Seorang musolli disunahkan membaca zikir dalam rukuknya dengan lafal Subhana Rabbiyal Azim. Uqbah bin Amir berkata, ketika Allah menurunkan ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan menyucikan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Rasulullah SAW bersabda kepada kami yang artinya, amalkanlah ayat ini dalam ruku kalian. Huzaifah berkata, aku mengerjakan salat dengan bermakmum kepada Rasulullah SAW. Di dalam rukuknya beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Lafal ruku yang berbunyi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi telah diriwayatkan melalui banyak jalur yang semuanya adalah dhaif. Syaukani berkata, akan tetapi beberapa jalur itu saling menguatkan. Seorang musolli hanya sah dibolehkan membaca tasbih. Ia dibolehkan juga menambahkan bacaan tasbih dengan salah satu bacaan zikir berikut ini. 1. Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ruku Nabi mengucapkan yang artinya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa ala aslamtu anta rabbi kasyi'as sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa ashabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, yang artinya ya Allah, hanya untukmu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Telingaku, mataku, otakku, tulangku, uratku, dan semua bagian tubuhku yang bertumpu pada kakiku tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. 2. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ruku dan sujud Rasulullah SAW mengucapkan Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Jadi diulangi. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ruku dan sujud Rasulullah SAW mengucapkan Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh, yang artinya engkau ya Allah Maha suci dari segala hal yang tidak pantas bagimu. Engkau adalah Tuhan para malaikat dan ruh atau Jibril. 3. Auf bin Malik al-Asja'i berkata, pada suatu malam aku mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Di akhir hadis ini ia berkata, dalam rukuknya beliau mengucapkan Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati.
Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azhamati, yang artinya Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, segala kerajaan, segala kebesaran, dan segala keagungan. Aisyah radhiyallahu an berkata, di dalam ruku dan sujudnya Rasulullah SAW sering mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami memujimu ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi diulangi. Aisyah radhiyallahu berkata, dalam ruku dan sujudnya Rasulullah SAW sering mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami memujimu ya Allah, ampunilah dosaku. Beliau mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran.